Rumah Musik Hari Rusli awalnya dibentuk oleh almarhum Hari Rusli di era 80-an dengan nama Depot Kreasi Seni Bandung atau biasa disebut DKSB. DKSB yang berbentuk sebagai sebuah sanggar dibangun atas dasar keprihatinan almarhum pada dunia musik di Indonesia. Di tahun 90-an, DKSB menjadi wadah bagi para pemusik di Bandung seperti Arman Maulana dan Andi Rif untuk mencurahkan kreativitas mereka di dunia musik. Krisis 98 telah merubah kehidupan banyak keluarga di Indonesia. Kesulitan ekonomi telah memaksa anak-anak untuk turun ke jalan. Pada saat itu, DKSB yang telah berkembang menjadi sekolah musik dengan nama Rumah Musik Hari Rusli bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi para lulusan sekolah musik yang ada di kota Bandung. Tidak hanya itu, DKSB juga membuka pintu bagi para anak jalanan yang ingin mengembangkan dirinya di dunia musik. Setelah kepergian almarhum di tahun 2004, keluarga akhirnya memutuskan untuk menggabungkan DKSB dan Rumah Musik Hari Rusli menjadi Rumah Musik Hari Rusli yang kegiatan utamanya adalah menjadi wadah pemberdayaan bagi para anak jalanan yang ada di kota Bandung. Mainnya sih sebenarnya sekarang lebih ke pemberdayaan anak-anak jalanan dan pengamen jalanan sebenarnya. Udah 10 tahun terakhir ini kita lebih fokus ke sana sebenarnya. Karena kita merasa lebih mereka lebih butuh itu sih ya. Mereka lebih perlu itu gitu karena mereka beda. Kalau mungkin ya maaf kalau bukan kaum jalanan belajar musik mereka bisa aja hanya untuk kebutuhan fun atau kebutuhan ekspresi gitu. Kalau jalanan kan mereka ada kebutuhan ekonomi gitu. Kan memang ada kita pikir kita harus berdayakan mereka gitu. Karena sebenarnya dalam 10 tahun terakhir ini kita lebih fokusnya ke mereka ke pemberdayaan anak-anak jalanan sama pengamen jalanan saat ini. Awalnya sih sangat sederhana, sangat simpel. Almarhum cuma dia merasa kalau gue punya kemampuan musik, gue pengen kemampuan gue ini bermanfaat buat orang. Itu aja sih, simpel, cuma ngajarin musik secara gratis saja kepada anak jalanan. Tahu lah ya, lagu-lagu khas jalanan kan lagu marah-marah semua. Nggak saya hilangin, jangan bikin lagu yang positif yang membangun, jangan marah-marah lagi. Wah, kami adalah anak jalanan yang terbuang di trotoar. Udah nggak usah kayak gitu lagi deh. Coba bangun yang positif. Ya, jadi lebih ngarahin mereka hidupin positif. Emang nggak dibuat kelas khusus kayak gitu sih. Cuman ngambil jeda ketika mereka lagi santai, kalau lagi kita ngobrol. Jadi lebih ke quality time aja mereka sih. Bicara tentang kehidupan, tapi ya gitu di saat mereka lagi santai, lagi hangout gitu. Nah itu baru kita ngobrol. Gak bisa kita dibuat kelas gitu, but ya ini juga untuk menghindari apa ya? Saya nggak mau anak-anak di sini bikin the next kangen band, itu aja. Mereka lupa nah asal usulnya, jadi nggak. Makanya saya tetap, walaupun anak-anak ini tampil di mana, saya tetap mengenal mereka sebagai anak jalanan, pengamen jalanan. Mungkin ada orang berpikir, wah sialan mah ngejual banget jalanan, ngejual banget ini, ngejual gue nggak peduli lah orang ngomongin. Tapi kalau buat gue adalah itu balikin supaya mereka tetap mengaku bahwa gue pride sebagai anak jalanan, gue pride sebagai musik jalanan, tapi gue punya prestasi. Di sini wajib buat orang yang terpilih ini wajib nyebarin ke teman-temannya di jalan. Kalau ketawa sama kita enggak, cap gitu. Karena tetap mereka harus care sama adik-adiknya. Oh ini saksofon ya? Iya. Dan nasi juga jadi lebih banyak. Iya ya. Dan mereka juga justru jadi appreciate ya sama pemainnya.
Tapi ada 2 anak kita pergi ke Singapura sendiri, bukan sendiri sih. Jadi mereka kan jadi additional player di mana-mana lah. Nah, si grupnya ini tuh main di Singapura. Nah, 2 anaknya itu ikut ke Singapura. Pas ke Singapura, pas pulang nanya tuh, gimana Pan? Si Pan gimana Pan? Singapura? Ditahan dulu di bandara. Kenapa? Sangka TKI. Aduh kasihan. Aduh, kenapa kamu sangka TKI? Nggak tahu apa, udah rapi udah gini. Ya, selain sebenarnya bukan hanya akhirnya gue ngurus anak jalanan sih, tapi yang gue harapin adalah pemberdayaan manusia Indonesia atau Bandung lah, berbicara Bandung melalui sisi-sisi seni pertunjukan itu bisa tergarap lebih baik. Itu aja, karena di Indonesia ini kan orang belum berpikir seni pertunjukan itu sebagai suatu pekerjaan yang serius. Kayak model-model ya Broadway kayak gitu, itu kan awalnya juga dari komunitas kan, tapi mereka akhirnya jadi company gitu, karena memang besar, jadinya jadi besar. 5 menit sebelum dia meninggal, dia bilang gitu bahwa ya namanya seniman, mau meninggalnya juga seniman ya, ngomongnya jangan matikan lampu di meja kerja saya. Nah, kita udah bingung, terus meninggal aja. Terus ya sampai 3 hari 4 hari kita ngeliatin meja kerja si bapak, kita ngeliatin lampunya gitu, apa si bapak itu jangan matiin lampu di meja kerja saya. Oh, maksudnya itu jangan matiin apa yang sudah gue kerjain gitu. Lo harus tetap jadi penerang, lo harus tetap jadi cahaya. Oh ya, mengerti bos. Jalan bos. Jangan memusuhi kaum jalanan, gue aja sih. Jangan musuh kaum jalanan. Artinya ya benar-benar apa ya, kalau lu belum bisa berbuat tapi minimal lu jangan musuhin mereka berbuat. Oh, nggak semua seperti itu, semua ada yang beda. Ada yang kalau kita jadi senyum, mereka akan senyum. Siapapun, mau kaum jalanan, pengamen, orang, mobil angkot, kemarin. Kalau kita jadi mereka itu tersenyum, mereka akan tersenyum. Mereka akan ramah untuk kita. Before we play this next song for you, I got an email from Dewi Ganta, one of the festival organizers. And she wrote to me about a month ago, and she said, you have to check out this YouTube clip. It is of some street musicians, street kids in Bandung, who are playing your music. And I clicked on the link, and I looked at it, and I couldn't believe it. I saw these young kids, these violin players, playing my song, You Make Me Smile. And I've never heard anything like it before. So it was kind of a surreal experience for me. So I wrote to Dewi, I said, is there any way that we could have these kids come to Jakarta for the jazz festival? And she said, yes. She said, let's do it. Now here's the interesting thing let me just tell you a quick story about these guys. There's an organization in Bandung called For a Better Life. And what they do is they take kids in from the street. These are kids that are playing at street corners. They don't have homes. They're away from their families. And there's a center where they rehabilitate these kids. And in exchange for music lessons, they have to agree to lessons in math and reading, and so it gets them rehabilitated, and then they enter society once again, making money as musicians. I was so impressed that this exists. So it's called For a Better Life Organizations. And the name of this group is called Lima Tuju Kustik. That's the name of this group. So they flew them all the way from, or I guess they drove them, from Bandung to Jakarta to be here tonight, to be on this stage, to play for all of you. So would you help me welcome Lima Tuju Kustik? Come on out here, you guys. Don't be shy.
That guy's cool.